ekor 2 wanginya tembus. Selain sapi atau domba, kambing juga menjadi salah satu hewan kurban ketika perayaan Idul Adha. Salah satu yang disibukkan dengan kegiatan beternak kambing berada di kawasan Legoso, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Ada 80 ekor kambing yang saat ini dipelihara, baik untuk pembeli pada momen Idul Adha atau pembelian secara rutin. Eits, tapi yang berbeda, tempat ini tidak hanya fokus pada kambing untuk dipotong, tapi juga diperah susunya. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Wah, ini kalau saya lewat, ini palanya pada keluar-keluar, dipikir saya mau ngasih makan. Belum, kita cari makanan dulu. Baru kita kembali ke sini, kita akan kasih makan mereka dan kita akan perah susu kambing. Hei. Pakan utama untuk kambing, ya ini, rumput. Namun bagi peternak urban, mencari rumput liar tak semudah seperti dulu kala. Bahkan tak jarang para peternak kambing harus mencari sampai keluar wilayahnya untuk mendapatkan pakan rumput. Meskipun namanya rumput liar, tapi usahain ketika nyari itu tidak di tempat yang misalkan terindikasi bekas buangan limbah tanahnya, atau misalkan pas banget di TPS, tempat buangan sementara dekat-dekatnya itu kan biasanya suka ada rumput-rumput liar. Diusahakan jangan seperti itu karena nantinya bisa berpengaruh ke si kambing itu sendiri, baik ke susunya yang berpengaruh ataupun ke tumbuh kembang si kambing. Oke. Pada umumnya, jenis rumput terbagi menjadi dua, yaitu rumput hias dan rumput liar. Kambing bisa mengkonsumsi keduanya. Budidaya rumput kini menjadi salah satu solusi untuk semakin sulitnya mencari rumput liar. Karena kesulitan untuk nyari rumput liar, beberapa peternakan tuh berupaya untuk nanemin sendiri rumput-rumput liarnya. Kalau ini yang jenis odot, ini ditanam memang untuk pakan si kambing. Oke. Nah, kalau gini kan nggak terlalu repot nyari liar-liar banget. Rumput odot sudah dikenal baik oleh peternak sebagai pakan ternak unggulan. Tidak hanya karena kandungannya, rumput odot juga memiliki tekstur daun yang disukai ternak, yaitu tidak berbulu dan daunnya lembut. Tanaman ini juga dikenal sebagai rumput gajah odot dan di luar negeri disebut dengan dwarf elephant grass. Selesai mencari rumput, waktunya makan. Wah, jangan rebutan ya, semua pasti kebagian. Rumput odot memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk hewan ternak seperti lemak daun yang berkadar 2,72% hingga adanya protein kasar sekitar 14%. Idealnya, kambing makan 10% dari bobot tubuhnya. Misalkan kambing dengan bobot 50 kg, minimal makan 5 kg rumput atau pakan alternatif. Nah, karena banyak, biar susunya banyak, biar cepet gede juga. Oke, waktunya memerah susu. Nih saya pernahnya itu memerah sapi. Kalau kambing beda ya Bang ya katanya ya? Beda. Jadi daripada nanti saya mau merah dituandang. Mendingan diajarin dulu. Ini gimana Bang caranya Bang? Gini. Ini untuk nahan putingnya. Ini untuk mengeluarkan susunya. Tahan. Oh. Oke. Bisa. Nah tadi kalau pemirsa bilang kan, wah kok dibuang-buang? Memang harus agak dikeluarin dulu ya. Dibuang 2 kali supaya tidak ada bakteri yang masih ada di ujung-ujung ini. Pas takutnya pas di tiduran tuh kena kotorannya sendiri atau apa, malah nggak steril. Oke, sudah mulai bisa lah. Oke, saya coba ya. Dalam sehari, kambing akan diperah sebanyak 2 kali dengan interval waktu 12 jam. Kambing akan memproduksi susu setiap harinya dan harus diperah, sebab bila tidak, kambing akan mengalami mastitis. Mastitis merupakan peradangan jaringan internal pada kelenjar kambing akibat infiltrasi mikroba dalam putih atau adanya luka yang dapat menyebabkan infeksi akut maupun kronis. Salah satu penyebabnya adalah tidak diperah rutin atau produksi susu tidak steril. Dalam sehari, satu kambing betina dewasa bisa menghasilkan 2-4 liter susu kambing. Susu kambing juga harus segera disaring sebelum diolah masak dan dikemas, agar tidak ada kotoran seperti bulu kambing yang ikut terbawa. Oh ya, meski susu induk kambing diperah, anak kambing juga tetap akan kebagian susu, berupa susu tambahan yang serupa dengan pengganti susu induk.
Pemirsa kalau sadar juga ini si ground dari kandang ini agak jauh di bawah. Sebetulnya ini juga jadi salah satu kunci penentu apakah susu kambingnya menjadi berbau atau tidak. Karena kalau terlalu dekat, tentunya si kotoran kan akan mudah tercium, aromanya akan mudah masuk juga ke si bagian bawah kambing dan itu berpengaruh untuk aroma. Jadi kalau jauh seperti ini lebih tidak bau. Jadi istilahnya itu nggak perengus, nggak kenceng. Lanjut, sekarang waktunya membersihkan kandang kambing dari kotoran. Ya, selain membersihkan kandang, tubuh kambing juga harus dibersihkan secara berkala agar kambing yang diternakan bersih dan sehat serta menghasilkan daging atau susu yang lebih berkualitas. Kambing biasanya akan dimandikan menjelang siang hari agar kambing mendapat sinar matahari setelah dimandikan dan tubuhnya menjadi lebih cepat kering. Mandi ya, mandi. Ini kalau membersihkan si kambing ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau bersihin bagian pala, jangan sampai kena telinga. Nanti airnya bisa masuk ke dalam. Wah, nanti malah jadi ada jamur-jamur. Yang kedua adalah bersihkan paling bersih, paling ekstra tuh di bagian bawahnya. Dan juga di bagian, maaf, bokongnya. Karena dia kan kalau pup tuh suka langsung duduk tuh. Jadi biar bersih dan tidak berbau kandangnya. Tuh. Basah. Dah, tinggal di shampoo. Selain hindari menyiram langsung ke bagian telinga kambing, pastikan juga belakang kepala kambing bersih dari kotoran dan sabun, terutama di bagian seputar leher hingga antara dua tanduk. Hal ini karena bagian tersebut merupakan tempat kutu meletakkan telurnya dan dapat berkembang biak. Nah ini nih yang harus dibersihin juga nih. Maaf ya, jangan ditendang, jangan ditendang. Apakah bisa istirahat? Belum. Waktunya kambing makan sore supaya proteinnya terjaga dan menghasilkan susu lebih banyak. Oke, energi saya sudah mulai terkuras. Makanan sore ini adalah campuran ampas tahu dan juga ampas tempe. Ini madu apa ya? Madu. Oke, ini juga nggak kalah penting. Ini molase atau tetes tebu. Jadi selain diberikan ampas tahu, ini juga ada ampas tempe, campur molase juga supaya menambah stamina dan juga bikin si kambing jadi menghasilkan banyak susu. Molase atau yang lebih dikenal dengan tetes tebu adalah limbah utama dari proses pemurnian gula yang memiliki tekstur encer berwarna hitam dan baik untuk pakan ternak. Paling Dutchman. Makan sore udah dikasihin, makan pagi juga udah. Sekarang waktunya ngolah susu kambing yang tadi sudah kita peras. Kalian saya mau istirahat dulu. Meskipun ketika pandemi penjualan kambing kurban mengalami penurunan, namun peminat susu kambing semakin tinggi. Waktunya memasak susu kambing. Pertama, saring kembali susu kambing dengan saringan 4 lapis. Saringannya itu 2 kali. Kalau tadi yang pertama itu di kandang langsung, yang kedua itu sebelum direbus atau dimatangkan. Ini biar nggak ada sisa-sisa baik itu bulu ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya harus bersih. Oh, ini 4 lapis nih tuh, masih ada dikit tuh. Proses pengolahan susu kambing pada dasarnya cukup dengan memasak atau merendam susu pada air dengan suhu 70 derajat Celcius selama 5-10 menit. Proses ini bertujuan untuk membunuh bakteri perusak dan dapat membuat susu menjadi cepat basi. Kalau ini tidak pakai pengawet berarti, Pak? Tidak sama sekali. Justru ini kita sistem alami yang benar-benar tidak ada efek samping, supaya susu ini disimpan sampai 2 bulan, 3 bulan dia tahan. Tidak berubah rasa dan tidak berubah warnanya.
Terakhir, susu kambing dapat segera dikemas dan dibekukan atau disimpan dalam suhu rendah sebelum dikonsumsi, agar kandungan nutrisinya terjaga 100% dan dapat bertahan hingga 2 bulan tanpa bahan pengawet. Saya juga nggak mau ketinggalan dong mencicipi susu kambing. Nggak pernah sama sekali loh. Saya pikir tuh kalau kambing kan bakal kayak kena kidung gitu kan, langsung rasanya kambing banget. Ini enggak. Ini tuh lebih mirip ke rasa susu full cream, susu sapi full cream. Tapi memang ketika udah ditelan, aftertaste-nya masih ada sedikit sekali kambing. Jadi ini kayak cuman sebagai penentu kalau oh ini memang benar susu kambing nih, masih ada aftertaste sedikit. Tapi tidak ada rasa yang mengganggu, malah lebih ke arah seger ya. Mengutip dari laman resmi Ditjen PHK Kementerian Pertanian RI, ada sejumlah kandungan yang bermanfaat bagi manusia dalam susu kambing. Mulai dari memiliki sifat antiinflamasi alami, mengandung asam lemak esensial, memperbaiki sistem pencernaan, sampai dapat mengobati penyakit TBC dan asma. Susu kambing juga merupakan sumber protein. Jadi boleh saja kalau sumber protein kita mau kita ambil dari susu kambing, silahkan. Ya, kandungan lemaknya juga dia ada lemak jenuhnya juga di situ, nggak beda jauh sama susu lainnya. Akan tetapi yang kita mesti perhatikan adalah tambahannya. Jadi kalau misalnya susu kambing tersebut kita tambahkan gulanya banyak, nah itunya yang nggak benar. Selamat merayakan Idul Adha 1442 Hijriah pemirsa. Ingat, kalau makan daging kambing, kurangi bahan-bahan tambahan yang malah dapat membuat kolesterol menjadi naik ya. Dan kalau minum susu kambing, juga jangan terlalu banyak ditambah gula agar tubuh bisa merasakan manfaat baik dari kandungan si susu kambing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Tangerang Selatan.